Keliru mic-nya. Tes. Nah, kita lanjut tentang pentingnya sebelum kita masuk ke surat Al-Fil, tentang mengingatkan tentang pentingnya mempelajari Al-Quran. Allah terangkan di surat Az-Zumar ayat 22, Afaman sarahallahu sadrahu, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya. Jadi yang melapangkan dada, memudahkan orang untuk menerima ajaran Allah, itu Allah Azza wa Jalla. Dan tentu ada sebabnya. Kapan orang itu dimudahkan, kapan oleh Allah orang itu dilapangkan, dan kenapa dilapangkan, kenapa tidak yang lain kok tidak. Di antaranya karena keikhlasan dan kejujuran niat ketika orang itu menghadiri majelis ilmu. Untuk apa dia ngaji, untuk apa dia menghadiri majelis ilmu. Maka kalau orang itu jujur dan ikhlas ketika mau ngaji, taklim, maka itu yang menjadi sebab orang itu dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima al-Islam. Di ini. Fahuwa ala nurin min rabbih. Yang seperti itu dia mendapatkan cahaya dari Allah. Cahaya apa? Tadi mudah menerima sehingga ilmu itu masuk ke dalam hatinya. Bagaimana masuknya? Berupa cahaya hati. Sebaliknya kalau orang itu salah niatnya, tujuan ngajinya salah, di antaranya karena ingin mengalahkan orang yang lawannya, ingin dia pandai debat, atau ingin dikatakan sebagai orang alim, atau dalam rangka untuk memalingkan manusia pada dirinya. Karena jadi kiai itu enak, tidak usah kerja, tapi semua datang. Nah, maka kalau tujuannya seperti itu, maka itu hatinya akan mengeras. Sebagaimana firman Allah, fawailun lil qasiyati qulubuhum. Maka celakalah orang yang hatinya keras. Min dzikrillah, dari peringatan Allah atau dari Al-Quran. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ai afa yastawi, kata Syekh, apakah sama man sarahallahu sadrahu lil Islam? Itu orang yang oleh Allah dilapangkan dadanya menerima Islam, menerima Al-Quran, hadis, menerima ajaran Rasulullah SAW, mulai dari yang besar masalah akidah, ibadah maupun masalah akhlak. Misalnya Rasul mengajarkan makan itu pakai tangan kanan. Artinya haram orang itu makan, minum dengan tangan kiri. Fattasa'a, maka oleh Allah dilapangkan dadanya itu. Litulkiya al-ahkama Allah wal amala bihi, untuk bisa menerima hukum Allah, ajaran-ajaran Allah, wal amal biha, dan mengamalkannya. Munsarihan, hatinya lapang, senang, alhamdulillah dapat ilmu. Nah, qarinul aini, dan hatinya bahagia, cerah. Hati yang lapang, hati yang ceria seperti ini, bahagia itu nanti membias. Nampak dari wajahnya, hilang kesedihan. Ala basiratin min amrihi, semua itu atas karunia ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksud fahuwa ala nurin min rabbihi. Kaman laisa kadzalik,
Tidak sama dengan orang model kedua. Makanya Allah katakan, celakalah orang yang keras hatinya dari Al-Quran. La talinu li kitabihi. Hatinya tidak lunak terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, disampaikan bimbingan Rasul, ajaran Rasul. Yang laki suruh berjenggot, suruh angkat kaki kainnya dari mata kaki. Perempuannya suruh berhijab. Keras, tidak mau menerima. Itu budaya Arab katanya. Itu bukan budaya Arab, ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Laki-laki disuruh menundukkan pandangan dari lawan jenis yang bukan mahram. Perempuan juga diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangan. Artinya haram laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Di dalam surat apa? An-Nur ya, ayat 32. Qul lil mu'minina yaghuddu absarahum. Katakan Muhammad pada orang-orang yang beriman hendaknya menundukkan pandangan. Nah, tapi itu tidak diterima, terutama yang memang suka kumpul-kumpul laki-laki perempuan di mana saja, kantor-kantor, sekolahan, ya, pasar-pasar, tempat-tempat keramaian. Nah, itu haram sampai Rasul mengatakan mata itu berzina, tangan itu berzina, telinga itu berzina, kaki itu berzina, ya. Zinanya mata apa? Melihat. Nah, itu dibilang keras, kolot, dan seterusnya. Budaya Arab. Padahal itu ajaran Allah dan Rasulnya, perintah dari Allah. Wanita maupun laki-laki. Laki-laki gonceng perempuan karena tukang gojek, ya. Perempuan juga gojek, gonceng laki-laki. Melihat aja tidak boleh kok malah goncengan, ya. Suaminya kemana kok malah digonceng laki-laki lain? Ada di rumah, nongkrong, ngopi. Lalu istrinya dibawa orang, nggak apa-apa. Itu namanya dayus. Rasul bersabda, la yadkhulul jannata dayus. Tidak bisa masuk surga laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Nah, wala tatadzakkara ayati, dan tidak berzikir, tidak mengingat-ingat ayat Allah. Wala tatma'innu bidzikrihi, dan tidak tenang hatinya dengan mengingat Al-Qur'an, mengingat Allah. Bal hiya mu'ridatun an rabbih. Bahkan dia berpaling dari Allah, dari Rabb-nya. Nah, multafitatun ila ghairihi, ini ciri hati yang keras ya. Sudah sering ngaji, cuma nggak masuk di hatinya. Bahkan tiap Jumat Legi ya ngajinya, tapi nggak nyampe di hatinya. Yaitu yang kata Rasul, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka pandai baca Quran, tapi tidak melampaui kerongkongannya, tidak masuk ke hatinya, sehingga hatinya tidak lunak. Ayat-ayat itu tidak bisa menyebabkan orang itu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dia malah berpaling dari hukum-hukum Allah. Padahal dia baca, tadi ayat juga dibaca. Katakan pada orang-orang beriman, hendaknya menundukkan pandangan, itu kan dibaca. Fahaulai lahum alwailus syadid. Mereka ini yang dalam ancaman yang keras. Wasyarrul kabir, dan kejelekan yang besar. Kata Allah, ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang jelas. Maksud saya di sini karena kita akan menambah ayat-ayat, hendaknya ayat-ayat itu ada efek pada diri kita, pada akhlak kita,
Makan jangan pakai tangan kiri, minum jangan pakai tangan kiri. Kan sudah sering hampir tiap taklim dibahas, diterangkan. Nah, juga akhlak-akhlak lain. Nah, kalau masih tetap saja tidak ada perubahan, itu dalil bukti bahwa ilmunya tidak bermanfaat. Sementara kita berdoa kepada Allah, bahkan tiap pagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nah, wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dolalun a'zamu min dolali man a'rada an waliyihi. Maka tidak ada kesesatan yang lebih sesat daripada orang yang berpaling dari walinya, yaitu Allah. Wa min kulli sa'adah, dan berpaling dari setiap kebahagiaan. Bil iqbali alaihi, mestinya dia menghadap kepada kebahagiaan. Wa qasa qalbuhu, tapi hatinya mengeras. Wa aqbala ala kulli ma yaduruhu, malah dia berpaling, malah dia menghadapkan dirinya kepada perkara yang membahayakan dirinya. Nah, dan itu lebih jelek daripada orang yang enggak taklim, yang enggak ngaji. Karena dia sudah tahu, maka nanti bisa berlipat dosanya. Maka tadi doa pagi hendaknya jangan dilupakan. Di ayat 23 Allah mengatakan Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah lah yang menurunkan ahsanal hadis. Kitaban ahsanal hadis artinya ucapan terbaik. Kitaban mutasyabihan, kitab yang serupa. Serupa maksudnya nilainya itu baik semua, ayat-ayatnya baik semua. Tidak ada yang jelek. Walaupun huruf-huruf saja, misalnya Qaf, Shad, Yasin, nah, Toha. Masani itu artinya berlawanan. Masani itu berlawanan atau beriringan. Setiap Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahli surga, akan diiringi Allah menyebutkan ahli neraka. Setelah Allah menyampaikan ayat tentang orang-orang beriman, Allah ceritakan orang kafir dan seterusnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang ahli kitab dari musyrikin, dari ahli kitab dan musyrikin, mereka itu di neraka jahannam. Mereka itu ciptaan paling jelek, makhluk paling jelek. Setelah itu ayat berikutnya apa? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Itu yang dimaksud masani. Ayat-ayat Allah itu masani. Mestinya ayat-ayat Allah itu, Al-Quran itu taksyairru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ayat-ayat Allah yang demikian bagusnya ini seharusnya bisa menggetarkan atau membuat hati-hati orang yang takut kepada Allah itu gemetar. Atau bahasa kita berdiri bulu kuduk. Bulu kuduk itu di belakang leher sini loh ya. Berdiri itu. Ketika apa? Membaca ayat Allah. Nah, saya sudah sampai hatam ini, berkali-kali hatam gak berdiri-berdiri. Nah, kenapa itu? Oh iya, oleh Allah disebutkan di sini yang bisa berdiri itu hanyalah orang yang alladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang yakhshawna, orang yang takut kepada Allah. Nah, kalau tidak ada rasa takut, yakhshawna di sini bahasa Arabnya takut itu banyak. Ada khauf, khauf itu takut. Ada khosyah, khosyah ini yakhshawna. Rasa takut kepada Allah yang disertai ilmu tentang yang ditakuti, yaitu tentang Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena dia kenal betul tentang Allah, kepada Allah. Allah itu maha dahsyat, maha siksanya maha mengerikan.
Siksa Allah itu maha mengerikan sehingga dia betul-betul takut kepada Allah di hatinya. Itulah yang menyebabkan orang itu berdiri bulu kuduknya. Satu ketika dia baca berdiri bulu kuduknya karena paham yang dibaca. Kebanyakan kita kan tidak paham yang dibaca, nggak ngerti yang dibaca. Apa itu maknanya? Cuma baca saja saradan. Saradan itu lanjut aja. Nah, sampai hatam. Apalagi semakin akhir zaman baca Quran makin cepat ya. Dulu masih sehari. Sekarang mulai jam 6, jam 8 sudah dapat berkat, sudah pulang. Loh. Jam 8, jam 9 sudah pulang. Nah, sudah hatam, sudah selesai karena diroyok ya. 30 orang, satu jusan, baca sendiri-sendiri. Selesai. Nah. Summa talinu juluduhum, kemudian melunak. Tadi kulitnya gemetaran, bulu kuduknya berdiri. Kemudian kata Allah melunak kulit mereka. Hatinya langsung lemes dan sebaik-baik hati yang paling lunak. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil ardi aniyatun. Inna fil ardi inna lillahi fil ardi aniyatan. Sesungguhnya Allah itu punya bejana di muka bumi ini. Wa aniyatullah, dan bejana Allah qulubul mu'minin, hatinya orang mukmin. Ahabbul qulub, hati yang paling dicintai oleh Allah, alyanuha wa arquha, yang paling lunak. Jadi hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling lunak. Bagaimana hati yang lunak? Gampang orangnya itu, gampang terenyuh, gampang iba, gampang nanti diikuti oleh keluar airnya dari matanya. Nah, itu yang menyebabkan Aisyah protes ketika Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Ya Rasulullah, kata Aisyah. Abiku tuh nggak bisa jadi imam. Dia kalau baca Al-Quran nangis. Nangis terus nanti nggak jadi imam. Nah, dan itu yang kalau kita baca orang-orang salaf dahulu, Rasulullah, para sahabat, ada yang sampai istrinya di pagi hari itu ngepeli tempat sujudnya karena basah oleh tetesan air matanya. Maka padahal Rasulullah SAW bersabda, satu tetes saja keluar dari mata seorang mukmin, karena keluarnya air mata itu karena takut pada Allah, itu sudah menjamin dia, melindungi dia dari api neraka. Satu tetes saja. Nah, kenapa kita kok enggak netes-netes, enggak keluar-keluar, sudah sampai hatam berkali-kali, enggak netes-netes. Nah, karena ini hatinya mengeras seperti yang Allah terangkan dalam surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya dari Al-Qur'an. Wa talinu wa qulubuhum, dan juga tadi kulitnya melunak dan hatinya juga melunak ila dzikrillah, kepada Al-Qur'an. Dzalika hudallah, itulah petunjuk Allah, Al-Qur'an itu, yahdi bihi may yasha, yang dengan itu, dengan Al-Qur'an itu Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Semoga Allah SWT menghendaki kita semua mendapat petunjuk dari Allah, yaitu munculnya rasa takut di hati kita, lunaknya hati kita ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Nanti Al-Quran itu datang kepada Allah di hari kiamat.
Ya'ti yaumal qiyamati ahlul Qur'an, akan datang pada hari kiamat ahli Quran. Dikatakan oleh Rasulullah akan datang pada hari kiamat untuk menolong ahli Quran. Di situ ahli Quran wal amalu bihi, dan yang mengamalkannya. Karena tidak dikatakan ahli Quran kalau cuma membaca saja. Ahli Quran itu bukan orang yang tiap hari hatam Al-Quran, tapi yang mampu memahami dengan benar, dengan pemahaman yang benar, dan mengamalkannya. Wa man yudlilillahu, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, fama lahu min had, maka dia tidak mendapat petunjuk, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Saya baca tafsirnya ya, biar lebih mantap lagi. Ya baru ta'ala an kitabihi. Allah menerangkan di surat Az-Zumar ayat 23. Allah di sini menerangkan tentang kitabnya. Alladzi nazalahu, yang Allah turunkan. Annahu, bahwa Al-Quran itu oh nggih, kopi nggih Pak. Annahu, bahwa Al-Quran itu ahsanal hadis, paling bagusnya perkataan. Alal itlaq, secara mutlak tidak ada perkataan di dunia ini yang lebih bagus dari Al-Quran. Fa ahsanul hadisi kalamullah, sebaik-baik pembicaraan, perkataan itu kalamullah. Wa ahsanul kutubi al-munazzalati min kalamillahi hadzal Quran. Demikian juga Al-Quran ini terbaiknya dari kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Ini paling baiknya, yaitu Al-Quran. Dan ini patut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Diberikan oleh Allah kitab terbaik. Maka dengan mencontoh guru terbaiknya, yaitu Rasulullah, akan menjadi umat terbaik. Nah, sehingga Rasul mengatakan nahnul akhirunal awwalun. Kita ini datang terakhir di dunia, tapi nanti di akhirat yang pertama. Nah, wa idza kana huwal ahsan, kalau Al-Qur'an itu terbaik, alima, maka difahami anna al-fadhaha, bahwa lafaz-lafaz Al-Qur'an afsahul alfat, paling fasihnya lafaz. Wa audahuha, dan paling jelasnya lafaz. Lafaz-lafaznya jelas. Wa anna ma'anihi, dan makna-maknanya ajallul ma'ani, paling tingginya makna. Maknanya paling tinggi. Li'annahu ahsanal hadis fi lafzihi wa ma'anihi. Mutasyabihan fil husni. Ayat-ayatnya serupa, bagusnya itu serupa. Wal ikhtilaf wa adamul ikhtilaf, satu dengan lainnya saling berhubungan, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Biwajhin minal wujuh, dari segala sisi ayat-ayat itu tidak ada yang saling bertentangan. Bahkan kesemuanya saling berhubungan, saling berkaitan, itu makna mutasyabihan tadi. Hatta innahu kullama tadabbarahu al-mutadabbiru, ketika seorang itu membaca kemudian mendalami yang disebutkan tadabbur, wa tafakkara, dan dia memikirkan. Nah, wa tafakkara fihi al-mutafakkiru ra'a, maka dia akan melihat min ittifaqihi, adanya kaitan. Nah, adanya kaitan satu ayat dengan lainnya. Hatta fi ma'anihi alfa al-ghamidati ma yabharun nazirin wa yazimu bi annahu la yasduru illa min hakimin alim.
Orang yang mendalami betul-betul maknanya, maka dia akan muncul kekagumannya dan dia muncul keyakinannya yang mendalam bahwa Al-Quran itu tidak bersumber kecuali min hakimin alim, dari yang maha bijaksana dan maha tahu. Hadzal muradu bit tasyabuh, ini yang dimaksud dengan mutasyabihan tadi. Wa amma qauluhu ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatin muhkamatun minal kitab. Oh, ini surat Al-Imran, kita lewati. Al-Quran ini kata Allah masani. Tadi ya, masani ai tusanna fihil qasas, bergandengan kisah-kisahnya, wal ahkam, demikian juga hukum-hukumnya. Wal wa'du wal wa'id, antara janji dan ancaman. Wasifatu ahlil khair, sifatnya ahli baik, orang baik. Wasifatu ahli syar, dan sifatnya orang jelek itu di Al-Quran itu beriringan-beriringan. Supaya muncul semangat kebaikan dan takut dari kejelekannya. Karena keduanya itu menjadi sayap orang itu menuju Allah. Muncul rasa cintanya dan muncul rasa takutnya. Wa tusanna fi asmaullahi wa sifatihi. Di sini juga beriringan antara nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa hadza min jalalatihi wa husnihi. Ini menunjukkan baiknya Al-Qur'an, ketinggiannya Al-Qur'an. Fa'innahu ta'ala lamma alima ihtiyajul khalqi ila ma'anihi al-muzakkiyati lil qulub al-mukammilati lil ahlak wa annatil kal ma'ani lil qulub bimanzilatil ma'i lisakil asjar. Di antara kebaikan Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran ini, asalkan orang itu mengerti makna-maknanya, maka Al-Quran itu muzakki. Muzakki itu pembersih. Dibersihkan hati itu dari kotoran-kotorannya. Nah, dan menyebabkan hati itu berkembang dengan baik. Itu namanya tazkiyah atau zakah. Al-mukammilatu lil ahlak, yang akan menumbuhkan ahlak yang sempurna. Ahlaknya menjadi sempurna ketika dibersihkan dari kotorannya, kemudian menumbuhkan ahlak yang karimah. Wa anna tilkal ma'ani lil qulub, maka makna-makna Al-Qur'an yang telah dipahami di dalam hati itu bimanzilatil ma', itu seperti air. Lisakil asjar, di dalam menyirami tanaman atau pohon. Seperti pohon dengan air, seperti air dengan pohon. Fakama annal asjar, sebagaimana pohon, kullama ba'uda ahduha bisakil ma tanakosot. Demikian juga pohon kalau lama masanya penyiraman akan mengurangi perkembangannya. Mestinya disiramnya 2 hari sekali, itu seminggu gak disiram. Bagaimana? Nakosot, kata beliau, kan berkurang, perkembangannya juga berkurang. Sama dengan hati juga. Tadi ya, kalau cuma baca saja, lewat saja, sehari 10 kali ya tidak nyirami ke hatinya. Karena di sini kata beliau, Al-Quran yang sampai masuk di hatinya, maka itu akan seperti air yang menyirami tanaman. Bal rubbama talafat, bahkan kadang-kadang pohonnya itu mati, layu-layu mati.
Kenapa kok mati? Dulu sempat taklim, dulu. Nah, terus hilang dikit mundur teratur pelan-pelan hilang. Nah, nggak tahu sudah jadi orang awam, sudah nggak pernah taklim, nggak pernah ke masjid. Nah, naudzubillah. Wa kullama taqarrara sakyuha, tapi kalau sering disirami, nah, hasunat maka akan bagus perkembangannya. Wa athmarat, dan akan membuahkan anwa as-samar, berbagai macam buah-buahan an-nafi'ah yang bermanfaat. Tidurnya manfaat, ibadah, makannya ibadah. Nah, pakai bismillah, pakai tangan kanan, makan yang halal. Tidurnya kenapa tidur? Ini capek untuk mengumpulkan tenaga biar nanti ibadahnya semangat. Nah, tidurnya ibadah, bekerja ibadah, ke kebun ibadah. Nah, kalau nggak ngaji ya nggak bisa. Kalau nggak ngaji ya kayak pohon nggak ada buahnya. Nah, krempeng, kering, nggak berbuah. Kenapa? Nggak disiram. Fakadzalika al-qalbu, demikian juga hati, yahtaju daiman ila taqarraru ma'ani kalamillah. Demikian juga hati itu butuh selalu, daiman itu selalu. Demikian juga hati butuh selalu ila taqarrara ma'ani kalamillah, untuk mengulang-ulang makna kalam Allah, makna Al-Qur'an. Bahkan Al-Quran itu walaupun satu ayat, misalnya dengan sekarang belajar ini tafsir As-Sa'di. Ayat yang sama, nanti buka tafsir Ibnu Katsir. Nanti di sana akan muncul buah yang lain. Kemudian buka kitab lain akan muncul buah yang lain. Demikian mukjizatnya Al-Quran, kebagusannya Al-Quran. Diulang-ulang akan memunculkan, akan Allah buka ilmu yang lain selain yang telah dipahami kemarin. Itu diterangkan, nanti kita akan lewati di tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah di surat At-Tariq. Nah, ketika menerangkan wa ma huwa bil hazl. Nah, ayat berapa itu? 15. Nah, wa annahu law taqarrara alaihi al-ma'ani, bahwa Al-Qur'an itu ketika dikaji ngerti maknanya marratan wahidatan, satu kali fi jami'il Qur'an, lam yaqa' minhu muqian. Nah, kalau sampai diulang-ulang sampai akhir, itu diulang lagi akan munculkan ilmu lain selain dari ilmu yang sudah lewat. Walam tahsul al-natijah minhu, walihada salakat fi hadha tafsir hadal maslakil karim iktidaan bima huwa tafsirun lahu. Fala tajidu fihil hiwalah ala maudi'in min maudi'in. Sehingga Al-Quran itu walaupun dikaji ulang-ulang itu tidak sampai menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Bal kullu maudi'in tajidu tafsiruhu, masing-masing ayat akan ada makna tersendiri. Kamilul makna, dengan makna yang sempurna. Nah, walamma kana al-Qur'anil azim bihadhil jalalah wal azamah athara fi qulubi ulil albab. Karena Al-Qur'an ini demikian faedahnya, demikian besarnya faedahnya kepada hati, memperbaiki, menghilangkan kotoran-kotorannya, menumbuhkan rasa cinta, menimbulkan rasa rindu. Ketika kita membahas tadi surat Az-Zumar ayat 22, kalau itu masuk di hatinya, menimbulkan cahaya di hatinya, akan muncul kerinduan pada ayat berikutnya.
ayat 23-nya. Demikian juga nanti kalau kita selesai membaca tafsirnya ayat 23, kalau itu ada cahaya, memunculkan cahaya, maka cahaya itu akan memunculkan rindu, kepingin tahu, penasaran ayat berikutnya, 24-nya. Begitu seterusnya Al-Quran itu. Sehingga ulama-ulama dahulu itu asik sampai rata-rata ambeien, ya. Saking asiknya apa? Baca Quran. Demikian juga ketika berdiri. Walamma kana al-Qur'anul azim bihadhil jalalah wal azamah. Ketika Al-Qur'an itu demikian agungnya, demikian tingginya, asara fi qulubi ulil albab, akan berpengaruh di hati orang-orang yang cerdas. Ulul albab, orang-orang cerdas. Al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Sehingga oleh Allah dikatakan taksyairru min hujuludul ladina yashawna rabbahum, akan bergetar kulitnya, ya. Berdiri bulu kuduknya. Kenapa? Minat tahwif, karena Al-Qur'an itu ada tahwif di dalamnya. Tahwif menjelaskan perkara yang menakutkan. Wa tarhib, dan perkara yang harus ditinggalkan. Nah, sehingga takut, di hatinya takut. Sampai Rasulullah sendiri itu nangis ketika sholat, ketika sujud nangis. Walaupun nangisnya tidak sampai meraung-raung, nangisnya beliau apa? Seperti air mendidih, kata istri-istri Rasulullah SAW. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Nah, kemudian melunak hatinya ketika mengingat Allah. Nah, fahuwa taratan yarghabu li amalil khair, sehingga muncul semangatnya untuk melakukan kebaikan. Ya wis, nanti aku tak berbuat ini, tak berbuat itu. Nah, wa taratan yarhabu min amalil syarr, dan aku harus tinggalkan perbuatan jelek ini. Biasanya makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Setelah ini aku akan tinggalkan. Ada jazm, ada tekad di hatinya. Ya. Dzalika alladzi dzakarahu min ta'siril Qur'an. Inilah pengaruh Al-Qur'an. Nah, bagi hati-hati yang cerdas, ulul albab. Nah, hudallahi hidayatan min huli ibadihi, yang dengan itu Allah memberikan hidayah orang-orang yang dikehendaki untuk diberi hidayah. Di sini Allah juga mengatakan di ayat lain, yahdi bihi may yasha min ibadihi. Allah memberi petunjuk dengan Al-Qur'an dari hambanya yang dikehendaki, mimman hasuna qasduhu, yaitu orang yang bagus tujuannya. Maka kalau mau ngaji, diperbagus dulu tujuannya. Bahkan ini kata para ulama, yang paling sulit itu jaga hati ini loh. Karena hati itu gampang berubah-ubah, ya. Menata niat itu juga lebih sulit daripada anggota badan, daripada beramal. Di ayat lain Allah mengatakan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran orang yang mengikuti keridhaan Allah. Nah, jadi ada sebab. Sebab dia diberi petunjuk apa? Mengikuti jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Sementara di ayat ini, ayat 23 ini ditutup dengan firman-Nya, wa man yudlilillahu famalahu min had. Orang yang disesatkan Allah, maka baginya tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Kenapa? Li'annahu la tariqa yusilu ilai. Karena tidak ada sebab orang itu untuk bisa mencapai hidayah. Ngaji ya ngaji, tapi gak fokus. Nah, hatinya juga gak masuk di hatinya. Itu artinya fokus memahami ini thariqah, masuknya cahaya tadi ke dalam
hatinya. Artinya juga bahwa kalau Allah belum memberi taufik, nah, kalau Allah belum memberi taufik karena berbagai sebab yang Allah mengetahuinya, ya orang itu belum mendapat hidayah. Wa taufiqu lil iqbal ala kitabihi, yaitu taufik dari Allah kepada seorang agar orang itu mau menghadapkan dirinya kepada kitab Allah. Fa idza lam yahsul hadza, kalau orang itu belum fokus dan belum menghadapkan dirinya kepada kitab Allah, fala sabila ilal huda, maka itu tidak ada jalan untuk mendapatkan hidayah. Wa ma huwa illa dhalalul mubin wasyaqa, maka dia hanya berada dalam kesesatan yang nyata. Agak panjang, mudah-mudahan juga mengetuk hati-hati kita untuk benar-benar diisi oleh Allah dengan cahaya berupa taufik dan hidayah untuk menghadapkan diri kita kepada kitab Allah. Sedikit kita kembali ke surat Al-Fil. Al-Fil artinya apa? Gajah, ya. Tafsir suratil Fil, tafsir surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat apa yang Allah perbuat, yang Rabbmu perbuat terhadap pemilik gajah? Dan seterusnya. Al-basmalah taqaddamal kalamu alaihi. Tentang tafsir basmalah sudah berlalu. Yukhatibullahu nabiyya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini, menujukan ayat ini kepada Rasul, kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Au yukhatibu kullaman yasihu taujihuhul khitab. Atau ayat ini ditujukan oleh Allah kepada setiap orang yang pantas untuk ditujukan padanya. Fa'alal awwali yakunu hitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam hitabun lahu walil ummah. Kalau makna pertama bahwa ayat ini ditujukan pada Nabi, maka ayat ini memang ditujukan kepada Nabi dan kepada umat. Nah, li'annahu ummatahu tabi'atun lahu, karena umatnya mengikuti beliau, mengikuti nabinya. Kalau maknanya itu yang kedua, yaitu kepada siapapun yang pantas ayat ini ditujukan. Nah, amun, maka ini ayat ini umum kepada beliau, wali ummati, dan kepada umatnya. Ibtidaan, pertama kepada Rasul, yang kedua kepada umatnya. Nah, walakulin kesimpulannya yang penting fa innallaha ta'ala yuqarriru. Yang jelas di ayat ini Allah menetapkan, Allah mengikrarkan ma fa'ala subhanahu wa ta'ala bi ashabil fil, apa yang Allah lakukan kepada pemilik gajah. Wa ashabul fil di sini, pemilik gajah di sini hum ahlul Yaman, orang Yaman. Yaman Utara ini ya, Son'a, yang terdekat ke Ka'bah. Alladzi ja'u lihadamil Ka'bah, yang orang Yaman, yang rajanya Abrohah ya. Mereka menuju ke utara untuk menghancurkan Ka'bah. Bifilin azim, dengan menaiki gajah yang besar. Arsalahu ilaihim, yang gajah besar itu diberi oleh Malakul Habasyah, Raja Habasah. Habasah ini yang Rasulullah dan Muslimin pernah hijrah ke sana dan rajanya masuk Islam, ya. Tapi ini kan kejadian sebelum Islam. Kejadiannya sebelum diutusnya Rasulullah. Baitullah Azza wa Jal. Nah, yaitu Ka'bah, Baitullah Azza wa Jal.
Fabana baitan, maka Abrahah membuat satu bangunan yasbihul Ka'bah yang menyerupai Ka'bah. Di riwayat lain lebih baik dari Ka'bah. Wada'an nasa ila hajihi, dan menyeru manusia agar hajinya ke Yaman. Nah, liyusaddahum an haji baitillah, untuk menghalangi manusia, mencegah manusia agar tidak haji ke Baitullah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Faqadiba lidzalika al-arabu, maka orang Arab jengkel, marah kepada apa yang dilakukan oleh Raja Yaman ini. Orang Kristen ini, orang Nasrani, ya. Abraha itu. Wa dhahaba rajulun minhum, maka pergilah seorang Arab ila hadzal bait, mendekati bangunan yang baru dibangun oleh Raja Abraha itu. Alladzi ja'alahu malikul Yaman, yang dibuat oleh Malikul Yaman. Badalan anil Ka'bah wa taghawwata fihi, kemudian oleh orang Arab tadi diberai BAB di bangunan itu. Walati khajidranahu bil qadari, dan dilumuri tembok-temboknya dengan kotoran yang dia BAB di dalamnya. BAB-nya bukan di BAB ditinggal, enggak, masih dilumurkan ke tembok-temboknya. Pokoknya tiba Malikul Yaman, maka marahlah Raja Yaman, ghadban syadidan, dengan kemarahan yang besar. Wa ahbara Malikul Habasyah, dan Malikul Yaman mengabari Raja Habasyah. Nah, fa arsala ilaihi hadzal filil azim, maka diberi hadiah Raja Abraha ini oleh Raja Habasyah al-filil azim, gajah besar. Kila disebutkan wa kana ma'u sittatu filatin, juga disertai oleh 6 gajah. Jadi kalau yang tidak sebesar yang pertama, jadi diiringi juga 6 gajah. Litusa'idahu, untuk membantu gajah yang besar tadi. Faja'a Malikul Yaman bijunudihi liyahduma al-Ka'bah, maka berangkatlah Raja Yaman untuk menghancurkan Ka'bah ala zamihi, menurut keyakinannya. Lakin Allah Subhanahu wa taala hafizun baitahu, tapi Allah Subhanahu wa taala penjaga rumahnya. Falamma wasalu ila makanin, setelah sampai ke suatu tempat yusamma al-mughammas, yang bernama Mughammas. Ghammas sendiri artinya tenggelam. Waqafal fil, berhentilah gajahnya itu. Waharana, dan dia muter balik. Wa aba ayyat tajiha, dan dia enggan gajahnya itu untuk berjalan ke arah Ka'bah. Nah, fazajarahu saisuhu walakinnahu aba, maka oleh penunggangnya dipukuli agar muter balik ke Ka'bah, menuju Ka'bah. Walakinnahu aba, tapi gajahnya itu enggan. Nah, ngerti ya gajahnya ya, itu lebih jelek penunggangnya ya dari gajahnya. Ini yang enggak berakal ini, tahu bahwa ini bahaya ini. Karena gajah itu termasuk alam, dulu telah dibahas di surah Al-Fatihah. Kenapa makhluk itu disebut alam? Karena makhluk itu mengenal atau mengerti tentang penciptanya. Fa'idha wajahu ilal Yaman, ketika gajahnya itu diarahkan ke Yaman, intalaqo yah rawalu, maka gajahnya itu lari kencang, lari menuju Yaman. Wa in wajahu ila Makkah waqafa,
Tapi kalau diputar lagi ke arah Mekah, dia berdiri, tidak mau jalan. Nah. Wahadihi ayatun min ayatillah. Kejadian ini adalah ayat dari ayat Allah yang difahami oleh gajah, diketahui oleh gajahnya, sementara sing penunggangnya enggak sadar-sadar. Tsumma baqau, kemudian dia tetap di situ di lembah yang namanya Ghammas, hatta arsalallahu alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Alam yaj'al kaidahum fi dilalin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Qala ulama tayran ababil yakni jama'atun. Jamaah berkelompok-kelompok. Mutafarriqatun yang maksudnya rombongan datang gitu. Kullu tayrin masing-masing burung. Fi minqarihi di cakarnya atau di kakinya hajarun solbun. Ada api panas. Min sijil wa huwa tinul maswi, yaitu tin itu artinya tanah ya. Tanah yang keras, tanah yang maswi itu artinya dipanggang. Kalau bahasa kita itu sekarang kena timah panas kayak itu. Li'annahu yakunu aslab wa hadzal hajaru laisa kabiron. Batunya ini tidak besar. Mungkin karena itu bisa ditelan, artinya enggak besar. Lebih besar dari kacang tanah itu. Bal huwa saghirun. Itu kecil. Batunya itu kecil. Yudrabul wahidu atau yadribul wahidu min haula'i ma'a ra'sihi. Ternyata setelah dilempar oleh burung tadi mengena ke kepala mereka, wa yahruju min duburihi, saking banternya itu langsung keluar dari duburnya. Nah, wal iyadu billah. Panas lagi, timah panas kayak gitu. Fajalahum ka'asfim ma'kul. Kazar'in itu seperti dedaunan akalat hudawab yang dimakan oleh sapi, oleh yang makan oleh ternak. Dawab itu ternak. Wa wata'athu bi'aqdamiha, setelah dimakan sisa-sisanya itu diinjak-injak oleh binatang ternaknya. Nah, bahasa kita mungkin nyunyut ya. Setelah mati kemudian orangnya leleh diinjak-injak sama gajahnya. Hadza mujmalu hadhihi suratil azimah. Inilah kesimpulan dari ayat ini, surat ini. Allati bayyana Allah Subhanahu wa taala fiha ma fa'ala bi ashabil fil. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada ashabul fil, penunggang gajah. Wa anna kaidahum, bahwa tipu daya mereka yang membenci Ka'bah, sarafi nuhurihim, itu oleh Allah diletakkan di ubun-ubun mereka. Artinya tidak mengena, tidak keluar dari ubun-ubunnya segala tipu daya. Wa hakadha, maka kesimpulannya demikianlah. Kullu man aradal haq bisu'in, barang siapa yang punya makar kepada al-haq, kepada sunnah, ingin berbuat jelek kepada sunnah dengan dituduh macam-macam, teroris, aliran keras, wahabi dan seterusnya. Fa innallaha ta'ala yaj'alu, maka Allah akan menjadikan kaidahu, segala tipu dayanya, fi nuhrihi, di ubun-ubunnya. Maka kita tenang saja, berpegang kepada sunnah itu paling tenang. Ulama mengatakan at-tamassuk bis sunnati najah. Berpegang kepada sunnah itu keselamatan.
Juga Imam Malik radhiyallahu an mengatakan as-sunnatu, sunnah itu kasafinatinu, seperti perahu kapalnya Nabi Nuh. Faman raqibaha naja wa man tarakaha halak. Barang siapa yang naik dia akan selamat, dan yang tidak mau naik dia akan binasa. Artinya tidak ada jalan untuk keselamatan kecuali harus mengikuti sunnah. Menggigit sunnah itu dengan gerahamnya. Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu man ya'is minkum fasayarah khilafan katsira. Kalau kalian hidup panjang sampai akhir zaman, pasti akan melihat perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak. Ketika kalian mendapati seperti itu, kata beliau, alaikum bisunnati. Hendaknya kalian mengikuti sunnahku. Tamassaku biha, berpeganglah dengannya. Wa'atu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gerahamnya, bukan dengan gigi depan, gampang lepas. Nah, juga dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu fi ummati ta'ifatun, tidak akan hilang di umatku ini, di umat Islam ini tidak akan hilang sekelompok orang zahirina 'alal haq, yang mereka jelas di atas kebenaran, jelas di atas sunnah Nabi, tanpa basa-basi, tanpa aleng-aleng. Inilah sunnah Nabi. Makan pakai tangan kanan, sholat rapat softnya, akidahnya lurus, ibadahnya mencontoh Rasul SAW, akhlaknya mulia, ketemu dengan saudaranya penuh dengan ceria, dan seterusnya. Itu kata Rasulullah SAW, la yadurruhu man khadhalahum. Maka siapapun kelompok lainnya tidak akan bisa mengalahkan sekelompok tadi. La yadurruhum man khadhalahum. Tidak akan mampu mengalahkan orang yang berpegang kepada sunnah, siapapun yang menyelisihinya hatta ya'ti amrullah, sampai datang nanti hari kiamat. Nah, maka kalau kita mau berdakwah, sampaikan saja sunnah, apa yang diajarkan Nabi, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Wa innama hamallahu azza wa jalla al-Ka'bata, Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, an hadzal fil, dari gajah ini, ma'a annahu fi akhiriz zaman, padahal nanti di akhir zaman, saufa yuslatu 'alaiha rajulun minal Habasyah. Nanti akhir zaman Ka'bah itu akan dihancurkan oleh orang Habasyah yang tadi ngirim apa? Gajah itu. Oleh seorang laki-laki, yahdimuha hajaron. Dia jatuhkan batu Ka'bah itu sebatu. Hatta tatasawa bil ard, sampai rata dengan tanah. Nah, li'anna kisah ashabil fil muqaddimatun li bi'tsatir rasul. Kisah ini, kisah gajah ini, surat Al-Fil ini merupakan muqaddimah, pendahuluan akan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allati yakunu fiha ta'dhimul bait. Yang dengan Rasul itu akan mengagungkan Ka'bah. Amma fi akhir zaman, adapun nanti di akhir zaman, kenapa bisa dihancurkan oleh seorang saja? Fa inna ahlal bait, karena ahlul bait, orang Quraisy, orang Arab, orang Quraisy penjaga Ka'bah sekarang, idza ahanu, karena mereka sudah melalaikan, wa aradu fihi bil hadin bidulmin, mereka banyak berbuat kezaliman di sekitar Ka'bah. Bahkan sekarang katanya sudah ada konser-konser musik di sana, di Saudi. Itu penghinaan kepada negara haram, ya. Walam ya'rifu qadrahu. Banyak orang-orang ahlul bait, orang-orang Quraisy yang tidak mengerti derajat atau kedudukan Ka'bah. Yusallitullahu alaihim man yahdimuhu, maka Allah utus orang yang menghancurkan Ka'bah.
hatta la yabqa ala wajhil ardi, sampai tidak tersisa di muka bumi. Walihada yajibu ala ahli Makkah, dari itu wajib bagi penduduk Mekah khosotan secara khusus ayah tarizu, hendaknya hati-hati minal ma'asi, dari kemaksiatan, wadzunub wal kabair, dosa-dosa dan dosa besar. Nah, karena ini pusatnya kan, pusat cahaya, pusat sumber Islam, kan dari sana datangnya Islam. Kalau di sana aja sudah banyak maksiat, banyak dosa. Li'alla yuhinul Ka'bah, supaya Ka'bah tidak dihinakan. Fayudhilluhumullahu azal, sehingga Allah hinakan sekalian. Nas'alullah ta'ala ayyahmiya dinana, kita memohon kepada Allah semoga Allah menjaga agama kita. Wa baitahu al-haram, dan rumahnya al-haram, min kaidi kulli kaidin, dari segala makar orang yang berbuat makar. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Selesai kita tafsir surat Gajah, ya, surat Al-Fil. Mudah-mudahan menambah iman, menambah cahaya hati kita, yang dengan cahaya itu iman semakin tumbuh subur dan menghilangkan noda-nodanya, menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi penghapus noda-noda hati, sehingga kita menghadap Allah dengan hati yang salim. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.